Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang berkah ini insyaallah kita akan mendengarkan nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih fid din wad dunya wal akhirah. Qala radhiyallahu anhu: yanbaghi liman amara bima'ruf aw nahaa 'an munkar an yakuna bi rifqin wa shafaqatin 'ala al-khalq ya'khudhuhum bit-tadrij fa idha ra'ahum tarikina li shay'in min al-wajibat falya'murhum bil aham fal aham فإذا فعلوا ما أمرهم به انتقل إلى غيره وأمرهم وخوفهم برفق وشفقة مع عدم النظر منه لمدحهم وذمهم وأعطاهم ومنعهم وإلا وقعت المداهنة. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih fid dharain amin berkata, beliau membahas tentang cara amar ma'ruf nahi mungkar. Hendaknya bagi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, yakni orang yang mengajak orang untuk melakukan kema'rufan dan orang yang melarang orang untuk melakukan hal yang mungkar, itu hendaknya dilakukan, kata beliau, dengan penuh lemah lembut. Dengan penuh lemah lembut, kemudian dengan penuh rasa sayang, rasa cinta kepada manusia, kepada makhluk. Beliau melanjutkan, ya'khudhuhum bitadrij. Ketika amar ma'ruf, ketika kita ngajak orang untuk melakukan hal yang ma'ruf, hendaknya itu sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan, step by step. Beliau menjelaskan, jika kamu melihat ada sekelompok orang, mereka itu meninggalkan banyak kewajiban. Contoh, kita melihat ada satu kelompok orang, satu kelompok manusia, mereka meninggalkan banyak kewajiban, kata beliau. Tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, kemudian tidak bakti sama orang tua, dan seterusnya. Maka kata beliau, falyamurhum bil aham fal aham. Ketika kita amar ma'ruf, ketika kita ngajak mereka untuk melakukan yang ma'ruf, itu hendaknya kita mulai dengan yang paling penting dulu. Al aham fal aham. Saya fokus ngajak sholat dulu, seumpama. Kata beliau, kalau mereka sudah berhasil, kamu ajak sholat, mereka sampai sholat, nah, baru sekarang kamu pindah ke bab yang lain. Sholat sudah ditekuni, hendaknya kamu sholat. Kalau kamu sholat itu, kamu mendapatkan ganjaran A, B, C. Jangan kamu tidak sholat, nanti kamu mendapatkan hukuman A, B, C. Ditelateni, ditekuni, sampai dia bisa sholat. Setelah itu baru pindah ke ma'ruf yang lainnya. Sekarang seumpama diajak zakat. Karena ini kebetulan orang kena kewajiban zakat. Zakat ditekuni. Kita tekuni, ajak dia untuk zakat. Zakat berhasil, pindah lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini cara yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Artinya, kalau sekaligus langsung, ya susah, gagal nanti amar ma'rufnya. Langsung kita ajak sholat, jadi sekali duduk ini langsung kita ajak sholat,
langsung kita ajak zakat, langsung kita ajak puasa, langsung kita ajak bakti sama orang tua, sak paket. Wah, susah kalau seperti ini. Orang susah untuk menerima, nafsunya susah untuk menerima, maka sedikit demi sedikit dilateni, ditekuni. Kemudian juga beliau menyampaikan, ketika kamu amar ma'ruf, kamu jangan bingung nanti dipuji, apa nanti saya dihina, apakah nanti mereka tetap ngasih dunia kepada saya, apa tidak. Ya, fokus amar ma'ruf, melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita ketika amar ma'ruf bingung, nanti saya dipuji apa dihina, dapat dunia apa tidak, akhirnya nanti jatuhnya mudahanah. Orang tadi akan memiliki mudahanah. Mudahanah itu seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut dihina, takut dicela, takut dimusuhi. Kalau saya amar ma'ruf nahi mungkar, nanti saya nggak dapat jatah lagi dari fulan ini. Biasanya dia dapat jatah bab dunia seumpama. Akhirnya dia meninggalkan itu semua karena hal-hal tadi itu. Itu mudahanah namanya. Jadi dia lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan agama, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang-orang yang mudahanah ini, Allah akan menghinakan mereka. Dan yang mereka inginkan itu tidak akan mereka dapatkan. Jadi mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar, biar tetap dipuji, biar tetap dapat dunia, itu tidak akan dia dapatkan. Wala pahala amar ma'ruf dan juga bab dunia tidak didapatkan. Nah, ini mudahanah ini. Semoga kita dijauhkan dari al-mudahanah. Nah, kemudian apa itu ma'ruf, apa itu mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang melakukan yang ma'ruf, mengajak orang untuk menjauhi yang mungkar. Ma'ruf itu seperti dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad, beliau menjelaskan ma'ruf itu adalah setiap perkara yang Allah memerintahkan hambanya agar melakukannya. Dan kalau si hamba tadi melakukan, Allah akan cinta kepada dia. Itu ma'ruf. Berarti banyak ma'ruf, salat, puasa, zakat, haji, bakti sama orang tua, baik sama tetangga, perhatian sama fuqara wal masakin, kepada anak-anak yatim, kepada janda. Ini semuanya adalah al-ma'ruf, hal-hal yang Allah perintahkan agar hamba melakukannya, dan jika dilakukan Allah akan cinta kepada hamba tadi. Sedangkan mungkar, kebalikannya, al-mungkar, hal-hal yang Allah larang seorang hamba untuk melakukan, dan jika dilakukan Allah tidak ridha kepada dia. Ini adalah al-mungkar. Kemudian beliau melanjutkan, wa kadza idza irtakabu manhiyat katsirah wa lam yantahu binahyihi anha kulliha falyukallimhum fi ba'dihha hatta yantahu thumma yatakallam fi ghairihi wa hakadha aw kama qala astaghfirullah. Sama ketika kita melihat satu kelompok orang melakukan banyak hal kemungkaran, maka ketika kita nahi mungkar, ketika kita ngajak mereka untuk menjauhi kemungkaran tadi, satu-satu, dikit-dikit. Oh, mereka suka bohong, mereka suka minum khamar, mereka suka zina, mereka suka maling. Ini banyak kemungkaran yang dilakukan ini. Maka kita pilih satu dulu, yang paling penting ini mana ini untuk ditinggalkan. Oh, anggap kita ambil sifat bohongnya ini, penyakit ini. Kita dakwai dulu sifat bohongnya ini. Kita dakwai pahalanya, keutamaannya orang yang jujur itu A, B, C, D. Orang yang bohong itu nanti dapat hukuman A, B, C, ditelateni, ditekuni, sampai hilang sifat bohongnya atau berkurang. Baru kita pindah ke bab-bab kemungkaran yang lain.
Jadi sedikit demi sedikit tapi pasti. Nah, ini semua adalah beliau memberikan kepada kita cara ya, agar kita ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu berhasil. Nah, karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah diantara syiar Islam. Cuman tetap ada cara-caranya agar sukses dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga dijelaskan oleh ulama lebih lebar di kitab-kitab mereka. Nah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar sendiri, Allah Ta'ala telah berfirman, qala Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah memerintahkan harus ada di antara kalian ummah, sekelompok orang yang pekerjaan sekelompok orang tadi itu fokusnya adalah ngajak manusia kepada kebaikan. Yang pertama, selalu mengajak manusia kepada kebaikan. Yang kedua, memerintahkan manusia, mengajak manusia untuk melakukan yang ma'ruf. Yang ketiga, mengajak manusia untuk menjauhi yang al-munkar. Apa balasan untuk mereka ini? Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Berarti di antara salah satu untuk beruntung adalah amar ma'ruf nahi mungkar kita praktekkan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, siapa khairun nas? Siapa manusia terbaik ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, atqahum lirrabb wa awsaluhum lirrahim wa amuruhum bil ma'ruf wa amarahum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. 4 sifat kata beliau. Manusia terbaik adalah yang pertama paling bertakwa kepada Allah, atqahum lirrabb. Yang kedua, awsaluhum lirrahim, orang yang paling kuat dalam menjaga hubungan silaturahmi. Nah, yang ketiga, orang yang selalu amarahum, yang selalu mengajak manusia kepada hal yang ma'ruf. Yang keempat, sifatnya adalah orang yang selalu mengajak manusia melarang manusia untuk mengajak manusia untuk menjauhi daripada al-munkar. Ini diantara kriteria khairun nas. Insyaallah kita dijadikan khairun nas tersebut insyaallah. Kemudian ini keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Adapun ancaman bagi orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, ya ayuhan nas muru bil ma'ruf wanhaw 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajabu lakum wa qabla an tastaghfiru fala yughfaru lakum. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, ayo perintahkan orang-orang untuk melakukan yang ma'ruf. Ajak manusia untuk melakukan hal yang ma'ruf dan larang mereka untuk melakukan hal yang mungkar sebelum kalian berdoa, dan kalian tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah. Artinya kalau kamu tidak amar ma'ruf nahi mungkar, yang kalian dapatkan adalah kalian doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian minta pengampunan kepada Allah dan kalian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian poin yang penting juga, amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak harus nunggu kita di atas mimbar atau nunggu kita memiliki pengikut yang banyak, menunggu terkenal. Tidak, kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar kepada diri kita sendiri. Kita amar ma'ruf kepada nafsu kita, kita nahi mungkar kepada nafsu kita.
Kita amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kita amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang di sekitar kita. Ini hal yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan tugas orang yang terkenal saja, bukan tugas orang yang punya pengikut banyak saja, tidak. Tapi tugas setiap muslim. Nah, bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya, beliau mengatakan, fa'alal insan an ya'mura wa yanha wa in kana ghayra 'amilin bima yad'u ilaih. Fa'alal insan an ya'mura wa yanha wa in kana ghayra 'amilin bima yad'u ilaih. Maka hendaknya bagi setiap manusia, wajib bagi setiap manusia, bagi seorang muslim, untuk mengajak kepada hal yang ma'ruf dan melarang orang untuk melakukan hal mungkar walaupun dirinya sendiri mungkin belum melakukannya. Nah, ini bukan alasan ini. Saya tidak enak, saya ngajak orang ngaji. Saya sendiri ngajinya masih tidak istiqomah, salah. Jadi walaupun kata beliau kamu belum bisa melakukan atau melakukan tapi tidak istiqomah, ya, tetap kamu harus ngajak orang untuk amar ma'ruf. Saya mau nasihati dia, jangan suka bohong, tapi saya kadang-kadang juga masih bohong ini. Bukan berarti terus kita tidak nasihati dia, salah itu. Tetap kita nasihati, sambil kita juga berusaha untuk memperbaiki diri kita. Karena kalau nunggu sempurna, nunggu kita melakukan semua yang ma'ruf, nunggu kita meninggalkan yang mungkar semua, ya kapan mau amar ma'ruf nahi mungkar? Bahkan siapa yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Nabi yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar yang sempurna. Jadi ini harus kita pahami, ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, وقال رضي الله عنه إن الصدقة تتأكد في الأوقات الفاضلة كيوم الجمعة ورمضان ولكن إذا خطر للإنسان صدقة أو غيرها من أمور الخير يبادر بها في أي وقت ولا يؤخر لأجل الأفضل لأنه لا يدري ما يعرض له ربما يموت قبل أن يفعل ذلك. Kemudian juga beliau menasihatkan, semoga Allah meridhai beliau, jadi orang bersedekah itu dianjurkan di setiap waktu. Cuman kata beliau, sedekah itu menjadi sangat ditekankan lagi di waktu-waktu yang mulia. Jadi kapanpun kita hendaknya sedekah, tapi ada waktu-waktu yang mulia, maka kita lebih ditekankan lagi untuk sedekah. Contohnya di hari Jumat, atau di hari Ramadan. Ini berlipat ganda pahalanya, lebih ditekankan lagi. Cuman kata beliau, kalau seorang manusia itu kepikiran untuk sedekah, terbesit di hatinya, di pikirannya untuk sedekah, maka kata beliau, sedekah atau yang lain? Sedekah atau yang lain? Tidak harus sedekah. Daripada kebaikan, maka hendaknya dia mempercepat untuk melakukan hal kebaikan tadi. Tidak nunggu Jumat istilahnya. Oh, diundur Jumat wis. Oh, nanti Ramadan. Lah, harus dipercepat kata beliau. Kenapa? Karena manusia tidak tahu. Dia undur kata beliau, dia tidak tahu apa yang akan menimpa dia. Mungkin kena sakit, mungkin kena bangkrut, mungkin wafat. Jadi mumpung masih ada waktu, percepatlah untuk ketika terbesit melakukan kebaikan, maka percepatlah kata beliau. Nah, ini
Yakni beliau di sini ngajari kita ya, kalau kebaikan itu dilakukan secepatnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, la yatimul ma'ruf illa bi thalathi khisalin. Nah, hal yang ma'ruf itu la yatimul ma'ruf illa bi thalathi khisalin. Perkara ma'ruf yang kita lakukan itu tidak menjadi sempurna kecuali kalau kita lengkapi dengan 3 hal. Kata beliau, ta'jiluhu wa tasghiruhu wa satruh. Jadi setelah kita berbuat kebaikan atau mau berbuat kebaikan, harus ada 3 hal ini. Ta'jil, kata beliau, harus dipercepat. Nah, ini sesuai dengan ucapan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dipercepat. Mau melakukan kebaikan, dipercepat. Ta'jil. Yang kedua, tasghir. Tasghir ini dianggap biasa aja. Setelah berbuat ma'ruf, setelah berbuat kebaikan, dianggap biasa aja. Ada orang bisa ngaji, hatam sehari. Ya dia boleh, seneng. Cuman anggap biasa istilahnya. Saya bisa ngaji sehari hatam ini ya gara-gara Allah Ta'ala. Gara-gara karena ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan banyak orang seperti saya. Jadi dibuat biasa aja. Biar tidak ujub, biar dia tidak memandang dirinya dengan pandangan yang mulia, agung gitu. Sedekah sekian miliar, dibuat biasa aja. Banyak yang kayak gitu seumpamanya. Bahkan yang lebih dari itu banyak. Wasatruhu, kemudian ditutupi. Kebaikan yang dia lakukan tadi ditutupi, bukan dipamerkan. Kecuali dia adalah orang-orang panutan ya, dia adalah tokoh seumpama, maka ma'ruf yang dia lakukan bisa ditampakkan. Karena beliau adalah seorang ustadz, memiliki murid banyak seumpama, sedekahnya terang-terangan. Ya ini tidak ada masalah ini. Bukan beliau tidak paham, justru beliau paham. Kalau saya afdhalnya terang-terangan biar murid ini niru istilahnya. Ya jadi ada yang afdhalnya terang-terangan, ada yang enggak, ditutup. Nah ini 3 hal kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang bisa menyempurnakan daripada al-ma'ruf. Nah berarti bukan hanya kita melakukan hal ma'ruf, tapi kita harus berpikir sempurna apa enggak ini. Bangun rumah, bukan hanya bangun rumah, kena enggak, bagus enggak ini, aman enggak. Jadi orang dalam beribadah juga seperti itu. Bukan hanya sah, tapi diterima apa tidak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.